Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Matteo dan Catherine karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita juga akan membahas satu video yang viral dan lebih luasnya lagi membahas senang dan susahnya dunia pendidikan di Indonesia. Pertama-tama kita bahas videonya dulu. Video ini bertuliskan menciduk siswa yang ngomongnya ke WC, taunya ke kantin. Kita bahas satu persatu. Menciduk. Waktu keciduk atau terciduk berarti kita ketahuan, kelihatan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Menciduk siswa. Siswanya kenapa? Siswa ngomongnya, bilangnya ke WC. Kemana? Ke WC. WC itu sebutan lain untuk toilet, tempat kita buang air. Dan WC itu biasanya adanya di tempat umum, seperti sekolah atau mall. Menciduk siswa yang ngomongnya ke WC, taunya ternyata ke kantin. Kantin itu tempat makan di sekolah atau kantor. Menciduk siswa yang ngomongnya ke WC, taunya ke kantin. Menciduk siswa yang bilangnya ke toilet, ternyata ke kantin. Mungkin para pendengar bingung, kenapa ada beberapa kata yang diganti jadi huruf O? Nah, video ini berasal dari Palembang. Jadi tulisan ini juga menggunakan logat Palembang yang banyak OO-nya. Ngomongnya, taunya. Biasanya kata yang sering diganti dengan O juga ada apa. Menjadi apo. Misalnya, nak ngomong apo berarti mau ngomong apa. Dan dalam logat Palembang, kata banget atau sekali juga diganti jadi nian. Misalnya, mantap banget jadi mantap nian. Ada juga bagus nian, seru nian. Nah, itu dia tentang logat Palembang. Nah, di dalam video itu, seorang ibu guru sedang membawa sapu. Tapi sapu ini bukan untuk membersihkan lantai. Jadi untuk apa ya? Sambil membawa sapu, ibu guru ini berjalan menuju kantin. Di kantin ada 6 siswa remaja, laki-laki semua, yang lagi duduk-duduk santai. Ada yang minum es, ada yang main HP, bahkan ada satu siswa yang lagi tiduran. Waktu keciduk guru, siswa-siswa ini langsung berlarian kembali ke kelas. Ternyata siswa-siswa ini bilangnya mau ke WC, malah ke kantin. Mereka bolos kelas.
suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, dari video ini kita bisa melihat, kelihatannya anak-anak laki-laki itu lebih nakal ya dari yang perempuan. Dulu waktu aku sekolah, teman-teman laki-lakiku juga suka bolos. Kalau bolos, mereka juga ke kantin. Terutama waktu pelajaran-pelajaran yang enggak enak, seperti fisika dan matematika. Mereka juga suka bolos waktu pelajaran yang gurunya enggak galak, enggak suka marah. Jadi mereka lebih berani bolos. Dulu waktu aku masih sekolah, aku bisa dibilang anak baik-baik, enggak nakal. Sampai di kelas 12, waktu mau lulus SMA, aku tiba-tiba jadi nakal. Waktu bolos, aku bukan ke kantin. Menurutku, kantin itu terlalu terbuka. Dan kantin sekolah kita juga agak kotor. Ya, aneh juga ya, kok kantin sekolah nggak bersih. Jadi, aku bolos kemana? Bolos ke ruangan musik buat main drum. Karena drumnya bukan drum listrik, jadi nggak usah nyalain lampu, nggak usah nyalain listrik. Aku bisa main drum. Menurutku bolos buat main drum itu cara yang paling pas buat melepas rasa bosan dan rasa kesal kalau misalnya abis dimarahi guru. Nah, bagaimana tanggapan warganet tentang video ini? Kurang lebih mirip denganku. Mereka juga jadi teringat kenangan, teringat ingatan masa-masa SMA dulu. Mereka juga suka bolos ke kantin waktu masih sekolah. Menurut kalian bagaimana? Bolos kelas waktu jam sekolah itu wajar atau enggak? Kalau kalian punya anak atau pernah punya anak remaja, bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan kalau anakmu suka bolos? Nah, warganet juga banyak yang memuji ibu guru. Mereka bilang memang anak-anak harus dididik, diajar dengan baik. Apalagi gen alfa sekarang ini susah banget dididik. Setidaknya anak-anak di dalam video itu masih takut sama guru karena waktu keciduk mereka lari. Anak-anak sekarang itu bandel-bandel, nakal-nakal. Aku sendiri waktu mengajar TK juga merasakan anak sekarang itu nakal-nakal, enggak mau diatur. Mamaku sendiri dulu juga seorang guru. Waktu aku cerita kelakuan anak-anak kelasku, dia heran. Kok bisa ya anak-anak sekarang senakal itu? Enggak takut guru. Bahkan waktu itu ada satu anak di kelasku yang waktu disuruh minum air, enggak mau, malah jawab, enggak. Bisa berani menjawab guru seperti itu. Masih umur 3 tahun loh. Jadi dijawab seperti itu, aku cuma bisa sabar. Sekarang memang siswa udah enggak takut guru.
guru yang takut sama siswa. Beberapa bulan yang lalu ada satu berita. Seorang guru menampar, memukul wajah siswa dengan tangan. Menampar. Kenapa guru ini menampar siswa? Karena dia menciduk seorang siswa yang merokok di sekolah. Ada ratusan siswa lain yang memprotes guru ini. Sehingga akhirnya guru ini harus diberhentikan sementara. Warganet banyak yang kaget dan membela guru ini. Mereka bilang yang dilakukan guru ini sudah benar. Dia harusnya mendidik anak murid dengan cara seperti itu. Kalau tidak mau dididik, ya tidak usah sekolah. Begitu kata warganet. Bagaimana pendapat para pendengar? Apakah kalian punya pengalaman yang mirip atau malah berbeda? Anak-anak muda, anak-anak kecil di negaramu sekarang bagaimana? Nakal-nakal atau lebih baik? Mereka takut guru atau guru yang takut sama murid? Kirimkan pendapatmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast serta membagikan podcast ini di media sosialmu supaya semakin banyak orang yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.